hal ini dengan sepenuhnya. Namun kenyataannya, Yesus telah mengosongkan dirinya dalam artian bahwa ia telah meninggalkan kemuliaannya yang ada di sebelah Bapa dan mengambil rupa seorang manusia dan hidup di tengah-tengah kita dan mati supaya kita beroleh keselamatan. Jadi terlepas dari fakta bahwa ia membatasi dirinya, karena Yesus memang telah mengambil rupa seorang manusia, ia tidak lagi memiliki segala kemuliaan yang ia miliki sebelum proses inkarnasi atau penjelmaan. Yesus masih ilahi, ia pun masih merupakan Allah, terlepas dari proses pengosongan dirinya. Penting sekali bagi kita menggarisbawahi apa yang dikatakan dalam ayat 6, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Jadi Kristus tetap ilahi meskipun ia ada bersama-sama dengan kita di dunia ini. Jadi Pak Wanes, apakah Yesus benar-benar telah menjadi manusia atau apakah ia hanya memiliki wujud manusia? Karena ini merupakan sesuatu yang kita sering dengar, Pak Yones. Luar biasa sekali ya, karena Pak Oti menyebutkan hal ini. Karena ada beberapa orang yang memahami bahwa wujud Kristus sebagai manusia ini berbeda. Dan terus mencoba untuk membuat dia lebih ilahi dari yang sebenarnya. Sementara yang lain telah kehilangan referensi dari siapakah Kristus itu. Dan mencoba untuk membuat dia menjadi manusia daripada yang sebenarnya. Ada beberapa orang yang percaya bahwa Kristus merupakan seorang revolusioner, seorang tokoh politik yang penting di dalam Palestina, seorang pemberontak, atau hanya seorang individu dalam sejarah. Ada orang lain juga yang percaya bahwa Kristus teramat sangat indah, sesuatu yang mistis atau semacam metafisika yang jauh dari realita yang ada di bumi ini. Ini bukanlah realitanya. Yesus firman Tuhan jelas sekali menjelaskan bahwa ia merupakan manusia dan ia taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib. Jadi Yesus adalah 100% manusia dan 100% Allah. Jika kita melihat hal ini, kita akan menyadari bahwa banyak orang mengatakan yang tidak benar. Misalnya, Yesus hanyalah orang biasa dan kemudian Roh Kristus mulai berkarya dan bekerja di dalam dia. Jadi roh inilah yang muncul di kemudian hari. Tidak ya, tidak seperti itu ya. Alkitab tidak memberikan izin kepada kita untuk berpikir seperti itu. Penting sekali bagi kita menekankan bahwa Yesus adalah manusia biasa. Karena kematian dan pengorbanannya merupakan sesuatu yang nyata. Jika Yesus hanya merupakan makhluk atau sesuatu yang seperti metafisika, maka kematiannya, penderitaannya, bukan merupakan hal yang nyata. Jika ia hanya ilahi saja, maka ia tidak akan bisa benar-benar merasakan penderitaan. Namun Yesus benar-benar merupakan manusia, karena ia bisa merasakan lapar, haus, capek, sakit, dari menderita. Yang berikut Pak Yones mengenai kontradiksi yang terjadi di sini. Keinginan untuk bertambah dalam hal kuasa dan kepemilikan. Apakah ini sebuah dosa? Apakah ini juga akan merupakan kebalikan dari kerendahan hati dari orang Kristen, Pak Yones? Ya, Pak Oti, ketika kita sampai pada pertanyaan ini, kita perlu berhenti dan berpikir sejenak. Karena kita mulai membaca firman Tuhan yang ada di sini. Akhirnya kita berpikir, jadi yang harus saya lakukan sekarang hanyalah duduk diam, begitu? Orang Kristen tidak memiliki hak untuk komplain. Karena apa yang ia lakukan hanyalah untuk memiliki kerendahan hati dan hanya berpikir untuk melayani Allah. Jadi tidak mungkin orang Kristen akan menjadi seorang yang profesional dan sukses dalam hidup dan tumbuh dalam hal ini. Namun ini bukanlah hal yang disampaikan dalam kitab Filipi ini. Mari kita perhatikan. Masalahnya adalah apa yang menjadi tujuan dalam kehidupan kita dan apa yang kita pahami. Segala kekayaan dan kebaikan yang kita miliki diberikan kepada kita oleh Allah dalam jangka waktu tertentu di dunia ini. Kita perlu memahami bahwa kita merupakan seorang hamba yang bertugas untuk mengurus hal-hal yang dipercayakan ini. Jika seseorang ingin semakin berkuasa, semakin kaya dengan tujuan untuk
memberkati orang lain di dalam Allah, maka ini merupakan satu hal yang lain. Nah sekarang, jika seseorang mulai mementingkan diri sendiri dan berpikir bahwa dia yang harus memperoleh kuasa dan kemuliaan dan menjadi raja di dunia ini, dan dia hanya memikirkan dirinya sendiri, maka mereka akhirnya akan kehilangan semua referensi ini. Dan akhirnya akan frustasi dengan diri sendiri di masa yang akan datang. Oleh karena itu, firman Tuhan tidak berkata supaya kita hidup dalam sebuah keadaan putus asa dan rasa sakit dan merendahkan diri hanya demi menjadi orang Kristen. Tidak. Masalahnya adalah bagaimana kita memilih untuk bertindak dalam keadaan yang kita inginkan, dalam keadaan yang mulia, dan menempatkan kita pada posisi yang lebih tinggi. Pak Yohanes, coba Bapak jelaskan mengenai hal ini. Bagaimana darah Paulus sekarang dicurahkan pada korban? Sementara dalam versi yang lain, pada ayat yang ke-17, berbicara mengenai libation atau persembahan kepada dewa. Bagaimana kita bisa memahami ungkapan ini, Pak Yohanes? Ya Pak Oti, ini merupakan sesuatu yang mungkin aneh ya. Kata libation merupakan sebuah kata yang aneh dan membuat kita berpikir, apa maksud perkataan ini? Banyak orang membaca bagian ini akhirnya berpikir demikian. Dan sekarang kata libation merupakan sebuah referensi dari apa yang kita baca di sini. Dalam perjanjian baru, dalam terjemahan baru di sini, kurban yang dicurahkan yang kita bisa lihat dalam perjanjian lama. Persembahan ini juga dalam kasus ini merupakan sebuah referensi dari penderitaan Paulus sendiri sebagai orang Kristen. Jadi dia dipersembahkan dalam hal ini yaitu bahwa ia bekerja bagi Allah dan Allah mengizinkan dia melalui keadaan yang sulit dan ia melayani Allah dengan bergumul dan menderita demi Injil. Jadi ini merupakan sebuah referensi yang menggunakan bahasa kiasan. Dan ini berkaitan dengan persembahan yang kita bisa temukan dalam perjanjian lama. Baik, terima kasih banyak Pak Yohanes untuk setiap penjelasan yang sudah disampaikan. Dan bagi Anda yang sedang mendengarkan program ini, sekarang kita sampai kepada bagian kesimpulan dari pembelajaran kita kali ini. Saudara